Reka adegan atas musibah kebakaran yang dilakukan IV atau RA kemarin digelar. Olah TKP itu melibatkan tersangka, pengacara, pihak kepolisian, dan Umi Pipik. Setelah menyaksikan olah TKP, Umi Pipik didampingi tim pengacara berniat menyeret kasus ini ke meja hijau pengadilan. Untuk sementara kita kan masih lihat proses prarekonstruksi tadi, nanti akan diadakan kembali rekonstruksi yang sebenarnya kita bersama pihak dari kejaksaan. Tapi saya di sini setelah melihat kejadian ini, saya benar-benar akan mengawal kasus ini sampai proses ke pengadilan. Ya udah, yang udah saya kan apa ya, ini semua kan udah apa namanya, urusan kepolisian. Saya serahkan semuanya kepada yang wajib gitu. Kalau saya kan sebatas ini karena saya ingin lihat aja. Olah tempat kejadian perkara menunjukkan bagaimana IV beraksi mulai dari berada di taman dekat rumah Umi Pipik, membakar gorden dengan korek api, masuk ke rumah Umi Pipik, naik ke lantai atas, hingga pencurian uang yang disembunyikan dalam gitar. Semua begitu jelas dan detail. Lantas, benarkah pihak kepolisian menemukan bukti baru atas perkara itu? Kalau itu saya nggak tahu, kan belum diperiksa. Pihak kepolisian aja yang menjelaskan itu. Sejauh ini masih tunggal, tapi kita ada kekhawatiran itu ada 2 orang lagi, karena pada saat di BAP kemarin ada temannya di situ 2 orang, dan menurut saksi-saksi yang sudah diperiksa memang menyatakan bahwa ada lagi temannya 2 orang lagi. Sosok IV alias RA tengah menyita perhatian semua pihak yang terlibat. Pemuda bertubuh kurus itu tampak pasrah saat digiring polisi untuk melakukan rekonstruksi kejadian. Entah apa yang berkecamuk dalam benaknya. IV alias RA tidak tampak memiliki kelainan, namun jelas ada nokta hitam dalam sejarah hidup masa kecilnya. Bagaimana sosok IV atau RA dikenal oleh orang-orang yang sempat dekat dengannya? Masa kecil Rizal sebenarnya seperti biasa, dia sekolah, cuman sekolah juga nggak bener gitu ya. Kadang berangkatnya aja ke sekolahnya kagak sampai. Enggak. Ya begitu loh, jadi malas gitu. Kalau kelas 1 rajin sampai kelas 3. Dan di sini juga udah nggak diterima warga sini, sering kasus. Iya, kehidupan masa lalu pemuda kurus itu terbilang kelam. Diabaikan oleh kedua orang tua, membuat IV atau RA menjadi pencuri demi menyambung nafas sesaat. Namun, bukankah suatu hal yang ironis jika IV atau RA justru melakukan kejahatan terhadap Umi Pipik, orang yang sudah menolongnya? Apa mau dikata? Nasi sudah menjadi bubur. Umi Pipik tidak ingin berlama-lama berkiblat pada ulah pemuda yang sudah ditolongnya. Yang lalu, biarlah berlalu. Saya hanya menolong, berbuat baik tanpa sangka. Tapi kalau keadaannya akhirnya dibalas dengan seperti ini, ya sudah pasti kan jawabannya kalian sudah tahu. Kecewa ya, tapi ya untuk apa kita harus melihat ke belakang lagi? Ya sudahlah, itu semua kan sudah diatur, sudah ditangani semua dengan pihak kepolisian. Sedih ya lihat kejadian di rumahnya Bunda, dan menurut saya kelakuan ataupun perbuatan